Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Geologi Laut. Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat menjalani kuliah di semester ini. Sebelum menyaksikan materi dalam video ini, silahkan lakukan presensi di SIAM masing-masing sesuai jam perkuliahan mata kuliah ini. Dan berikut merupakan materi pada pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang marine sediment, yaitu terkait metode sampling dan analisis visual sedimen. Di mana ada capaian pembelajaran untuk materi kali ini, yaitu mengetahui tata cara pengambilan dan pengolahan sampel sedimen laut, dan yang kedua adalah menjelaskan analisis visual sedimen. Jadi tujuan sampling sedimen ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mengetahui ukuran diameter butir, bentuk butiran, yaitu termasuk karakteristik fisik dari sedimen, kemudian kandungan bahan organik yang ada di sedimen tersebut, dan yang ketiga adalah kandungan bahan pencemar atau sedimen sebagai pencemar. Nah, ini 3 tujuan awal sampling sedimen. Terlepas ada tujuan keempat, yaitu untuk mengetahui densitas perairannya atau sedimen yang ada di perairan. Kemudian yang kelima adalah tujuannya adalah untuk mengetahui spesifik gravity, jadi sedimen yang melayang ataupun gravity dari sebuah sedimen. Ini biasanya dilakukan di perairan yang dalam, seperti itu. Adapun metode pengambilan sedimen perlu dipertimbangkan beberapa tahap ataupun beberapa poin di sini dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah jumlah sampel dan pemilihan lokasi pengambilan sampel, di mana ini apakah dapat mewakili populasi di area baik jumlah maupun lokasi sampelnya. Kemudian yang kedua adalah variasi spesial sedimen. Apakah sedimen tersebut sangat heterogen secara fisik maupun kimiawi. Kemudian apakah konsentrasi ataupun kandungan kontaminan, pencemar atau partikel penyerta sangat tergantung pada ukuran butiran sedimen. Kemudian semakin halus butiran sedimen, maka potensi kontaminan semakin tinggi, karena kaitannya juga dengan partikel-partikel lain yang ada di sedimen tersebut. Kemudian yang ketiga adalah poinnya adalah frekuensi pengambilan sampel. Apakah hanya satu kali ataukah ada pengulangan ataupun bagaimana? Nah, mempertimbangkan dugaan laju sedimentasi atau kebutuhan praktis lainnya, seperti pencemaran, perubahan kondisi lingkungan, kemudian fenomena khusus yang lainnya. Kemudian poin keempat yang perlu diperhatikan adalah presisi dan akurasi. Nah, jadi dalam mengambil sampel sedimen juga perlu keakuratan dan juga presisi tepat. Kemudian poin kelima yang perlu dipertimbangkan yaitu parameter yang akan diukur. Apakah sangat penting terhadap kedalaman sampel sedimen yang diambil? Jadi apakah sampel sedimen cukup di permukaan ataukah perlu sampai di kedalaman tertentu mengambil sampel sedimennya. Kemudian fisik, kimia, biologi, dan ekologi. Nah, apakah parameter yang lain juga ikut diukur ataupun diteliti atau hanya sampel sedimennya saja. Kemudian parameter atau poin yang keenam yang perlu dipertimbangkan adalah biaya. Jadi biaya pengambil sedimen baik itu yang ada di pesisir atau di pantai sama yang di perairan dalam otomatis mempengaruhi biaya pengambilan sampel sedimen tersebut. Sampel sedimen atau sedimen sendiri dibagi menjadi dua, yaitu surface sedimen dan deep layer sedimen, di mana karakteristiknya berbeda. Yang pertama adalah yang surface sedimen atau sedimen di permukaan dasar perairan. Untuk menganalisis sedimen tersebut yang baru terdeposisi, kedalamannya bisa sampai 0-15 cm, umumnya 10 cm.
Kemudian menggunakan grab sampler untuk mengambil sampel sedimennya berada di intertidal zone yang terekspos, atau ya ada juga yang terekspos seperti itu. Biasanya tidak perlu grab sampler, hanya dengan menggunakan tangan atau alat bantu sekop atau cetok seperti itu. Kemudian untuk mengambil sedimen yang kedua, deep layer sedimen. Jadi sedimen yang relatif sudah lama terdeposisi, biasanya kedalamannya lebih dari 15 cm. Alat yang digunakan itu adalah core sampler seperti itu. Kemudian umumnya dianalisis atau ditampilkan dalam sebaran 3 dimensinya, vertikal dan horizontal, serta dapat menunjukkan sejarah sedimentasi dan proses yang telah terjadi. Karena sudah lama terdeposisi itu tadi, maka bisa kita cari tahu asal sedimentasinya, kenapa kok ada sedimen di situ. Nah, itu juga bisa dianalisis lebih jauh untuk deep layer sedimen. Kemudian ada beberapa metode pemilihan lokasi pengambilan sampel sedimen. Yang pertama adalah random sampling, jadi secara acak begitu saja samplingnya. Kemudian stratified random sampling, jadi stratified atau strata random sampling, jadi dari beberapa atau satu lokasi dipecah beberapa bagian, dimana dari beberapa bagian tersebut diambil sampel-sampelnya, itu stratified random sampling. Kemudian ada systematic sampling. Nah, jadi secara sistematis samplingnya, setiap jarak beberapa meter itu akan diambil sampel atau sampling. Nah, itu adalah metode systematic sampling. Kemudian ada yang keempat adalah purposive sampling. Jadi kita sudah menentukan tujuannya atau samplingnya di mana, kemudian tujuan samplingnya itu akan mendapatkan yang diharapkan itu apa, dan seterusnya. Jadi itu adalah purposive sampling. Kemudian ini adalah common sediment sampling device atau alatnya. Nah, ini ada beberapa contoh yang termasuk grab sampler. Akan saya tampilkan gambarnya terkait grab sampler, jadi bisa kalian searching juga. Ini adalah salah satu jenis gambarnya atau foto gambar grab sampler. Kemudian ada namanya core. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk atau foto dari tipe core sampling alatnya. Kemudian ada juga yang ketiga adalah terkait sediment trap. Nah, alat sediment trap ini salah satu fotonya seperti ini. Kemudian yang keempat ada namanya dredge, ada rock dredge ataupun pipe dredge. Nah, ini salah satu contoh fotonya atau gambarnya. Dan yang kelima ada namanya bedload sampler, Haley Smith bedload sampler atau USGS bedload sampler. Nah, kita akan lihat nanti fotonya seperti apa yang bedload sampler. Kemudian untuk grab sampler, nah ini tadi, jadi ada beberapa yang dari contoh tadi, dan ada juga yang sudah saya tampilkan tadi. Di sini ada Van Veen grab, ada Peterson grab, ada Ekman grab yang kita punya. Kemudian ada namanya orange peel grab. Nah, jadi grab sampler itu caranya hampir sama, cuman bukaan atau cara mengambil sampelnya saja yang mekanismenya agak sedikit berbeda, tetapi pada intinya namanya grab, nah mengambil sampel seperti itu. Kemudian ada juga hand core. Nah, ini untuk yang core, tipe core. Ada gravity core, ada piston core. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk mengambil sampel sedimen yang lebih dalam, yang lebih dari 15 cm. Dan ini adalah salah satu contoh cara kerja dari piston core dari A sampai G.
Jadi dimasukkan piston core-nya, kemudian ketika sudah sampai mentok di kedalaman tertentu, itu bisa diambil sampel sedimennya, dan kemudian alatnya atau core-nya ini ditarik keluar sehingga sudah didapat sampel sedimennya dari kedalaman tertentu. Seperti itu. Kemudian ini adalah tipe yang sediment trap. Nah, jadi ini bisa dipasang di air seperti itu untuk menyaring sedimen-sedimen yang terapung, kemudian atau yang floating ataupun yang melayang di perairan seperti itu. Nah, kalau yang time series sediment trap, nah biasanya itu diberi pemberat di bawahnya dan diberi pelampung di atasnya. Jadi sediment trapnya berada di tengah-tengah seperti itu. Kemudian ini juga tipe sediment trap yang dipasang di bawah atau dekat dengan dasar perairan. Nah, jadi bentukannya seperti itu, bisa kalian cari juga di link yang sudah ada di bawah foto tersebut. Kemudian yang terakhir terkait jenis bed load sampler. Nah, jadi yang diambil atau sedimen-sedimen yang disaring biasanya itu adalah yang berbentuk sand dan gravel karena berada di bed load atau di dasar perairan seperti itu. Nah, berbeda dengan silt and clay, biasanya itu berada di kolom perairan kalau yang di perairan dalam seperti itu dan terbawa arus laut seperti itu. Kemudian untuk analisis sedimen secara visual, kita menggunakan referensi atau standar referensi dari ASTM D 2488 terkait standar practice for description and identification of soil atau visual manual procedure. Tujuannya adalah untuk memvisualisasi atau mengklasifikasikan sedimen secara visual. Nah, jadi ada identification procedure atau prosedur identifikasi. Yang pertama adalah diidentifikasi dari warna, tekstur, dan baunya. Apakah warnanya coklat, hitam, abu-abu, atau warna yang lain. Kemudian ada teksturnya bisa kasar, bisa halus, dan ketika ada bau, jika ada, nah kita bisa mengidentifikasinya dari situ. Kemudian yang kedua adalah identifikasi materi penyusun sedimen yang utama atau yang jumlahnya lebih dari 50% dengan tabel berikut. Nah, jadi ketika diambil sedimennya secara visual kita bisa melihat ketika jumlahnya lebih dari 50% atau penyusun sedimen yang utama, nah itu kita bisa lihat jenisnya, apakah boulder, kemudian gravel, apakah sand, dengan size yang seperti di tabel itu. Kemudian yang ketiga adalah perkirakan persentase partikel penyusun berdasar pada tabel berikut dan gunakan istilah sebagai berikut jika, nah istilahnya seperti ini, persentasenya 0 sampai 10 dinamakan trace, 10 sampai 20 itu little, 20 sampai 30 itu some, dan 30 sampai 50 itu adalah n. Contohnya seperti ini. Trace fine gravel atau sedikit sekali kerikil, atau little silt sedikit lanau, dan some clay atau beberapa lempung. Nah, dengan persentase seperti di tabel tersebut. Kemudian yang keempat adalah jika materi penyusunannya ada yang dominan adalah pasir dan kerikil, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi distribusi ukuran partikel atau sortasi tersebut. Jika tersortasi atau terdistribusi ukurannya secara baik, ukurannya atau well sort terpilah dengan bagus, maka ukuran partikelnya tidak beragam atau seragam, ukurannya relatif sama.
atau bisa diidentifikasi poorly sort atau tidak terpilah dengan bagus, di mana ukuran partikelnya beragam, variasinya besar. Nah, jadi bentuk sortasinya seperti apa? Jadi ada 5 pembagian. Jadi dari very well sort sampai very poorly sort. Jadi bisa dilihat seperti itu, dan contohnya ketika ditemukan di lapang, nah bisa seperti ini. Jadi apakah dengan visual saja kita bisa melihat penyusun utamanya ini pasir dan kerikil? Nah, apakah 50% atau tersortir atau tersortasi secara bagus, sedang, atau jelek? Jadi bisa kita lihat secara visual seperti itu. Kemudian yang kedua, diidentifikasi bentuk partikelnya atau particle shape-nya. Jadi berdasarkan bentuk awal sesuai dengan mineraloginya, mica tend to plate feldspar are often tabular atau berbentuk batang seperti itu. Kuarsa, batu kuarsa seperti itu biasanya tend to be equine atau biasanya serpihan-serpihan seperti itu, batu kuarsa. Nah, kemudian bentuk partikelnya ellipsoidal, silindrikal, dan spherical, biasanya diakibatkan oleh proses pengikisan atau abrasi oleh air seperti itu. Semakin jauh dan semakin lama transportasinya, maka semakin besar pengikisan permukaan partikelnya. Jadi media transportnya bisa air, ini yang paling utama, paling bisa merubah bentuk menjadi rounded atau berbentuk lingkaran seperti itu. Angin itu juga bisa untuk mengikis bentuk partikel sedimen, tetapi lebih lemah daripada air. Kemudian ada media transportnya ketiga adalah es, tapi jarang sekali terjadi pengikisan seperti itu. Nah, ini ada gambar 1A dan 1B, di mana yang 1A adalah bentuk partikel sedimen. Ada silindrikal, diskoidal, spherical, tabular, ellipsoidal, dan kemudian equine, irregular. Nah, kemudian terkait kebulatan partikel sedimennya, jadi very angular sampai well rounded. Nah, dengan high sphericity-nya, jadi bentuk kebulatannya apakah sangat bulat ataukah justru malah tidak berbentuk. Nah, bisa kita lihat dari kebulatan partikel sedimennya yang kita temukan di lapang. Nah, biasanya kalau kita lihat dari aliran sungai sampai ke laut, nah biasanya kita bisa membedakan dan di area-area tertentu boulder, kemudian di area-area yang dekat dengan pantai atau di pantai biasanya cobble ataupun gravel, dan ketika sudah kena air ataupun di area pasang surut biasanya sand. Ada juga yang di air yang sudah terus menerus kena gelombang dan air, nah itu biasanya silt, dan ada juga yang clay seperti itu. Tetapi ya tergantung juga dengan jenis atau tipe pantainya seperti itu. Dan itu, terima kasih. Begitulah materi dalam pertemuan kali ini. Jika masih ada yang dibingungkan atau ingin ditanyakan, silahkan tuliskan komentar di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.